Bagaimana cara marah dengan anggun? Oke, kalau mau marah dengan anggun itu panggil anggun. Gun, gun, sini gun gitu. Sebetulnya bagaimana cara marah yang anggun? Kalau marah dengan anggun itu panggil anggun. Anggun nggak salah apa-apa. Itu seperti membanting tulang. Tulang nggak apa-apa dibanting. So, ini cara marah yang anggun. Begini. Banyak orang penghormatan kepada dirinya turun karena dalam perasaan marah dia meliarkan diri. Jadi orang yang marah dan liar itu karena disemangati oleh kesombongan. Ini pengertian baru. Hanya orang yang sombong yang bisa marah dengan kasar. Bagaimana logikanya? Orang yang sombong merasa dia lebih berkuasa, lebih kuat daripada orang yang dimarahi. Iya tak? Itu sebabnya dia bisa menumpahkan kemarahannya dengan cara yang tidak hormat. Nah, kalau dia marah kepada orang yang lebih kuat, berani. Orang lebih besar, lebih berkuasa, lebih tinggi pangkatnya, lebih berkuasa untuk bahkan memerintahkan hukuman kepada kita tidak marah. Paling-paling kita gerundel. Berarti orang yang marah dengan kasar itu harus orang sombong. Berarti dia merasa mampu melukai tanpa ada pembalasan. Tuh. Untuk menghindari itu berarti pertama jangan sombong. Orang yang tidak sombong tidak marah dengan cara yang merendahkan orang lain. Kalau tidak sombong ini marahnya gini. Mas, saya harapkan Anda itu lebih mengerti daripada ini. Itu marah. Itu marah gitu. Orang yang selalu mengatakan gini, Pak Haikal, gitu, Pak Haikal, lalu suatu ketika dibilang gini, Pak Haikal Ali, namanya disebut lengkap, itu marah. Kirim email, Mario, tapi kalau suatu ketika kirim email Mario Teguh, marah. Itu loh. Jadi banyak orang itu tidak mengatur perbedaan saat dia sangat ramah dengan waktu dia marah. Jadi kalau misalnya sekarang bercanda, kita ketawa, itu tidak marah. Tapi dia bercanda kita tidak ketawa. Terus tanya gini, orang yang bercanda kita tanya, maksudnya apa? Bukan main itu seperti ditempeleng itu, seperti ditampar. Nah, banyak orang tidak tahu cara itu. Jadi kalau orang Jawa bilang harus digietno itu dikeraskan. Kalau enggak digietno, enggak mengerti. Gitu. Kalau tidak dikeraskan, tidak mengerti. Gampang gitu. Jadi marah ini. Begini. Karena Anda tidak patuh, Anda libur saja dulu ya, 3 bulan. Gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Tidak tanpa gaji ya. Oh, jadi kan gaji? Tidak, namanya diliburkan. Terus nanti masuknya bagaimana? Melamar lagi. Melamar lagi berarti apa? Diberhentikan. Nah, orang itu memarahi siapa sebetulnya? Memarahi orang itu tetapi memberikan teguran ke semua orang bahwa saya mampu marah seperti ini. Enggak pakai teriak-teriak, gua pecat lu, kan banyak orang begitu. Gua pecat tapi enggak pernah dipecat. Dia ternyata hobinya hanya mengancam. Nah, marah yang anggun itu marahnya orang yang menghormati dirinya, menghormati orang lain. Menghormati dirinya gini. Masa sih namanya besar kok marahnya seperti orang kecil? Tuh. Masa sih orang beradab kok marahnya seperti orang jahiliyah? Tuh, pertanyaan. Nah, kalau sudah tanya ke diri sendiri, seperti pribadi saya sendiri, saya tanya gini, kepada diri nih, kalau seandainya saya mampu marah kasar, hati saya akan tanya, masa Mario Teguh begitu? Coba bayangkan. Bayangkan malunya saya kalau saya marah kasar, lalu ada orang yang kenal saya lalu bilang, ini kan Pak Mario ya, kok marahnya norak? Coba bayangkan. Nah, berarti menghormati diri sendiri, itu syaratnya. Kedua, menghormati orang yang dimarahi. Memang kita nggak pernah salah dulu, sehingga pantas dimarahi. Apalagi saya yang nakal ini, pantas dimarahi dulu waktu
Saya sebagai anak muda mengharapkan dimarahi dengan anggun. Coba kalau dulu ada orang tua yang marah kepada saya, Mario, katanya kamu mau jadi orang besar di masa depan, masa begini caramu belajar? Tapi kalau dibanding-bandingkan, dimarahi, dibentak-bentak, itu anak orang lain, makan kurang, kamu, gitu kan? Nanti kita jadinya sakit hati, lalu membalas. Paling bahaya adalah anak membalas ke orang tua dengan membodohkan diri. Biar aku nggak sekolah, biar aku ini, kan? Supaya orang tuanya terhukum. Nah, jadi kesimpulannya, jangan sombong, hormati diri sendiri, hormati yang Anda marahi, upayakan supaya dia tidak kehilangan hormat dan membangun rasa hormatnya setelah kita marahi, menjadi orang yang lebih baik. Gitu.